Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Serta salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita doakan masa pandemi ini segera berakhir, kita dapat bertatap muka dan melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dakwah tentang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang amat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang telah diciptakan oleh Allah. Manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka di dalam diri manusia juga mempunyai suatu hal yang amat penting bagi kehidupannya. Apabila disirami dengan hal-hal yang baik, maka itu akan tercermin kepada seluruh kehidupannya sepanjang hari. Apabila hal itu disirami dengan hal yang kurang baik, maka itu juga akan tercermin di dalam dirinya sendiri, lingkungan, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Di dalam diri manusia Allah menciptakan hati, yang mana isi hati ini apabila diisi dengan hal-hal yang baik, maka seluruh tubuh dari ujung rambut sampai kaki maka akan terlihat baik. Tetapi apabila disirami dengan hal-hal yang kurang baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki juga terlihat tidak baik. Maka dari itu, apa yang telah Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita syukuri, kita jaga, kita bawa kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sehingga dapat berguna bagi kita semua. Manusia menghadapi kehidupan sehari-hari, belum tentu dia tahu bagaimana dia ke depannya. Bisa jadi hari ini dia hidup, besok sudah meninggal. Bisa jadi hari ini dia pejabat, besok sudah jadi rakyat biasa. Belum tentu orang yang jadi rakyat kecil hari ini tidak bisa menjadi pejabat di hari yang akan datang. Maka dari itu, marilah sama-sama kita tanamkan ke dalam diri kita sifat sabar. Karena dengan sifat sabar inilah manusia bisa dekat dengan Allah Sang Pencipta. Manusia bisa menghadapi segala cobaan ataupun musibah yang telah Allah berikan kepadanya. Apabila dengan kesabaran yang amat sangat, maka seorang manusia itu mencapai keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada 3 hal yang harus ditanam dengan sabar dalam diri kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sabar menghadapi musibah. Apapun yang terjadi kepada diri kita, kita tidak boleh menyesalinya. Harusnya kita harus menghadapi dengan rasa yang sabar, karena di balik itu semua Allah sudah menyiapkan semua nikmat yang amat besar dibandingkan apa yang kita hadapi saat ini. Apabila kita menghadapi segala musibah dengan hal-hal yang baik ataupun sabar, maka kita akan terhipnotis juga untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai suatu saat nanti. Kemudian yang kedua, sabar ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rezeki kepada tiap-tiap hambanya dengan takaran masing-masing. Jadi apabila kita memiliki rezeki yang sangat sedikit saat ini, maka bersyukurlah, maka bersabarlah,
suatu saat. Sama-sama didoakan, sama-sama tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahnya. Karena dengan rasa syukur, maka semua nikmat Allah juga akan bertambah. Kemudian daripada itu yang ketiga, sabar dalam menghadapi proses. Apapun proses yang kita hadapi di dalam hidup kita, maka kita harus menghadapinya dengan rasa yang sabar. Kita lahir ke dunia tidak langsung bisa berjalan, kita menghadapi proses. Kita duduk terlebih dahulu, berjalan, berlari. Kita harus sabar menghadapinya. Proses demi proses kita lewati. Terjatuh, diri lagi, terjatuh dan diri lagi. Itu merupakan sebuah proses. Apabila kita menghadapi segala sesuatu dengan sabar, semua kehidupan kita akan terasa nikmat, akan terasa berkah. Karena inti dari kehidupan kita harus mengisi hal-hal yang baik kepada diri kita. Menghadapi proses yang sabar yaitu mengikhlaskan ataupun berusaha sehingga semua proses kita terasa lebih ringan dibandingkan apabila kita terus mengeluh, merasa kesal, merasa marah akan hal-hal yang kita hadapi. Setiap proses belum tentu sakit apabila kita melaksanakannya dengan sabar. Intinya dalam kehidupan sehari-hari, mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita sifat-sifat sabar, baik itu secara cobaan, nikmat ataupun proses di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, berkah dan hidayah sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Tidak lupa juga, mari sama-sama kita laksanakan ataupun kita kerjakan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendapat nikmat ataupun rezeki yang lebih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian isi dari dakwah saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.